mudahkan. Yang lagi punya utang Allah lunasin. Yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh. Amin. Kalau yang udah punya berarti nambah. Yang belum punya keturunan semoga Allah berikan keturunan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang diberkahi Allah hingga akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul mubarak wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa syahri wa sawmu fi syahri Ramadan. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan hari Ramadan yang kedua ini kita dapat bermuajahah di dalam sebuah majlis yang mudah-mudahan majlis ini diturunkan oleh Allah Ta'ala sakinah di dalamnya, diturunkan ketenangan. Maka kita insya Allah ketika hadir di majlis ilmu ada ketenangan di dalam hati kita. Berbeda ketika kita datang ke majlis-majlis selain majlis ilmu, tentu kita akan memiliki banyak manfaat manakala kita hadir di dalam majlis kesolehan. Selain daripada itu, harapan kita semoga majlis ini menjadi majlis yang insya Allah penuh sesak, bukan hanya saja oleh para hadirin yang hadir, tapi juga para malaikat. Karena sungguh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini melihat di manakah hamba-hamba Allah yang mereka berfastabiqul khairat, yang berlomba-lomba untuk merebut kebaikan di sisi Allah. Maka bulan Ramadan dikatakan juga sebagai syahrut tanafus, bulan untuk berlomba-lomba. Artinya berlomba untuk meraih kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu harapan kita majlis ini adalah merupakan majlis yang diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mereka yang hadir semenjak tadi salat zuhur berjamaah ataupun yang baru tiba, insya Allah mudah-mudahan asma mereka disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada sebaik-baik qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat, para keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang penuh barokah dari Allah. Karena rasa-rasanya baru kemarin ana hadir di tempat ini bermuajah dengan sebagian dari rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan rekan-rekan juga tidak bosan ketemu aneh. Karena sesungguhnya kalau jadwal yang sudah disusun, produk lokal biasanya muncul belakangan. Jadi nanti tanggal 16 harusnya jadwal kita. Tapi ternyata karena Ustadz Syahroni berangkat menunaikan umroh dan sampai detik-detik terakhir kita hubungi tidak bisa, maka bergeser. Sementara Ustadz Sukhi, anggota dewan yang insya Allah nanti juga akan memberikan materi kajiannya kepada kita di tempat ini, meminta maju dari tanggal 22 ke tanggal 16. Jadilah skenario Allah hari ini Anda bertemu dengan antum semuanya.
Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini mendatangkan manfaat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Kalau nggak kenal, bagaimana bisa nanti jadi tumbuh kasih sayang kalau belum saling mengenal. Mungkin sebagian di antara antum sudah ada yang mengenal, tapi insya Allah yang ingin Anda sampaikan, kalaupun silaturahim kita di tempat ini terbatas, insya Allah antum semua bisa mengikuti program Kultum di B-Channel setiap 7 menit menjelang berbuka puasa. Kalau di jalan, naik mobil, bisa di setel Smart FM 95,9 bersama Abu Mizzati. Soalnya programnya bareng sore gitu, 3 menit atau 5 menit menjelang berbuka puasa. Insya Allah kalau hari Jumat ada Circle of Music Delta FM di 99,1 pukul 11 menjelang sore Jumat. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita yang singkat ini menjadi salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang Ramadan Successful Journey, maka kita sudah bisa menebak bahwa sebenarnya orang yang berhasil di bulan suci Ramadan adalah mereka orang yang bisa merubah kondisi dirinya dari kondisi beriman kepada Allah menjadi kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beriman belum tentu bertakwa, tapi insya Allah orang-orang yang bertakwa sudah pasti dia orang yang beriman. Maka visi ketakwaan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi sudah kita bacakan. Maka di slide berikutnya kita akan coba membreakdown lebih jauh lagi bagaimana kita meniti jalan untuk mencapai titik kesuksesan. Setiap kita baik dalam keadaan berada di alam rahim ibunda kita, kita sudah dijanjikan Allah kesuksesan. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang ataupun profil-profil pemenang dari pesaing-pesaing kita saat kita berada di alam janin ibunda kita. Maka ketika kita hari ini Allah berikan lengkap semuanya kepada kita, maka ini harusnya nikmat yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah Anda sampaikan, mungkin kalau di antara teman-teman di sini pernah nggak megang yang namanya duit 200 juta? Pernah nggak? Pernah nggak? Kok enggaknya lemes banget sih? Pernah apa enggak? Belum. Kalau dikasih mau? Kalau dikasih mau enggak? Mau. Tapi masalahnya kalau dikasihnya harus diganti dengan 1 biji mata kita, mau nggak kita tukar 1 biji mata kita dengan 200 juta? Ternyata tidak. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah menginvestasikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya, namun kadang-kala kita kurang bersyukur atas nikmat Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Allah sudah memberikan apa saja untuk kita. Makanya kita kadang-kadang kurang bersyukur sama Allah. Benar apa enggak? Dikasih panas minta, dikasih hujan minta panas. Ini kadang-kadang manusia. Makanya kita di dalam kehidupan ini, salah satu ciri orang bertakwa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, bahwa salah satu ciri orang bertakwa ar-ridha bil qalil, ridha terhadap apa yang sedikit Allah berikan kepada kita. Boleh jadi mungkin kita nggak megang uang yang namanya 200 juta, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panca indera kita lengkap. Benar? Allah berikan tubuh kita sempurna, betul? Tapi kita kadang-kadang kurang bersyukur atas nikmat yang mahal ini. Maka kita belum bisa merasakan nikmatnya sehat itu begitu mahal sebelum sakit itu datang kepada kita. Gak usah jauh, sakit mah aja. Kira-kira enak apa enggak? Enggak. Makanya di sini kalau kita hadir, alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bagian dari nikmat yang tidak akan dapat kita hitung, begitu banyaknya nikmat Allah. Tapi kebanyakan manusia, innal insana lazalumun kafar, karena mereka berlaku zalim dan dikufur atas nikmat Allah. Maka mudah-mudahan
keberadaan kita di tempat ini adalah sebagai salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin menjadi orang yang menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Makanya insya Allah kalau yang hadir di tempat ini semua matanya bersemangat kalau dilihat dari depan. Karena ahli sholat malam semua, amin. Yang penting bukan ahli sholat kemalaman. Maksudnya sholat isya-nya kemalaman. Tapi kita juga dilatih semalam, bahkan 2 malam sudah kita bertarawih. Maka mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi kita untuk menapaki 28 hari lagi ke depan Ramadan ini hingga akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian, ikhwan fillah rahimakumullah, ternyata tidak semua orang menyambut Ramadan itu dengan bahagia dan gembira. Karena yang pertama, ada orang yang tipenya itu biasa-biasa aja menyambut kedatangan bulan suci ini. Jadi gak ada ekspresi, gak ngaruh. Bahasanya enggak level katanya Ramadan. Nah itu kalau kata yang lain. Tapi kalau kata orang-orang yang ketika mereka memandang Ramadan ini bulan yang biasa saja, maka mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya ada di dalam bulan Ramadan. Tapi ada juga di antara mereka bahkan yang lebih parah lagi. Mereka gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan karena mereka diuntungkan secara materi walaupun mereka miskin secara rohani. Makanya kita mudah-mudahan di bulan Ramadan memang Allah janjikan keberkahan. Keberkahan itu apa? Ziyadatu 'alal khair, khair fid dunya wal akhirah. Ada tambahan kebaikan yang Allah berikan, baik sifatnya di dunia ataupun di akhirat. Kalau bicara tentang kebaikan di akhirat nanti insya Allah kita akan bahas di slide berikutnya. Tapi yang namanya kebaikan di dunia, bahkan seorang pedagang aja, subhanallah, mereka mendapatkan untung luar biasa di suci Ramadan ini. Makanya kita ketika masuk ke Ramadan, mudah-mudahan hati kita sudah bersih dan lapang, gembira dengan sebenar-benarnya gembira. Bukan gembira ketika Ramadan, alhamdulillah Ramadan datang, entar lagi dapat THR 3 kali bonus gaji. Amin. Aminnya lemes banget ya. Yang ketiga, tapi ada juga orang yang ketika dia masuk Ramadan takut sama bulan suci Ramadan. Karena apa? Ya, saya nggak bisa bermaksiat lagi. Ya, saya nggak bisa melakukan kejahatan lagi dan sebagainya. Tsumma na'udzubillah apabila ada di antara kita yang seperti ini. Namun harapan kita adalah masuk ke dalam golongan orang yang keempat, yaitu yang sangat antusias menyambut Ramadan karena sadar akan banyaknya bonus rahmat dan pahala yang akan didapatkan di bulan tersebut. Jadi kita tidak akan tahu bagaimana tentang Ramadan sebelum kita menguasai ilmu tentang Ramadan. Makanya ini dikatakan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'ah. Ilmu itu pemimpin amal dan amal akan mengikuti sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Kita nggak akan bisa Ramadan ini kita sikapi dengan kegembiraan kalau kita nggak tahu apa yang ada di dalam Ramadan. Nah insya Allah kalau kemarin sudah dibahas bersama Ustaz Tasir tentang hal-hal makamannya Ramadan, maka sedikit sebagai refresh bahwa di antaranya adalah dalam salah satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu bihi syayatin fihi lailatan khairun min alfi syahrin man hurima khairaha qad hurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan yang penuh berkah. Maka tadi sudah dikatakan keberkahan kita di dalam bulan suci Ramadan ini sungguh dahsyat. Dan di antara keberkahan yang Allah maksudkan adalah setiap kita melakukan amalan yang wajib, kata Rasul, akan dilipat gandakan hingga 70 kali lipat sebagaimana kita melakukan di luar bulan Ramadan. Mengerjakan yang sunnah akan dihitung pahalanya sebagaimana pahala melakukan aktivitas wajib. Bahkan diamnya orang yang berpuasa dianggap sedang dalam kondisi bertasbih kepada Allah berupa pahala tasbih. Dan tidurnya orang yang sedang berpuasa insya Allah adalah ibadah. Tapi masalahnya kita kadang-kadang suka ngambil yang ujungnya doang. Karena saking Ustadz bilang tidurnya orang yang puasa ibadah, jadi saban dia datang ke ruangan ini niatnya pengen ibadah sambil tidur. Maka begitu dibangun sama temannya, bangun, ente gangguin aja anda lagi ibadah gitu. Lagi khusyuk gitu.
Padahal logika orang beriman, kalau tidurnya aja sudah beribadah, apalagi kalau enggak tidur. Ini sebetulnya dorongan dari Rasul kepada kita. Bukan kita maknai habis waktu kita untuk tidur-tiduran. Nah, oleh karena itulah dikatakan bahwa bulan yang penuh berkah, di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kita untuk berpuasa. Karena tidak ada kewajiban puasa di bulan lain selain daripada kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga. Nah, nanti insya Allah di akhir kita akan menjelaskan tentang siapakah orang-orang yang dirindukan surga. Pengen gak dirindukan surga? Kalau dirindukan suami, pengen gak bu? Bu, yang udah punya suami, pengen gak dirindukan sama suami? Pengen dong. Kalau suaminya di sini, pengen gak dirindukan istrinya di rumah? Ya, ini diem-diem begini bahaya. Jadi yang dirindukan siapa? Jangan sampai ibarat yang selalu suka dibilang sama sebagian kita gitu kan. Kalau ibu-ibu, yang namanya ibu-ibu kan saban hari namanya ngaji gitu. Tapi mungkin ibu-ibu yang di sini. Tapi giliran maksudnya dimaksud adalah bagaimana ketika dia keluar rumah seorang wanita itu ibarat seorang ratu. Ya, tapi kalau udah giliran di rumah, mohon maaf, aroma kayak pembantu. Kalau giliran malam muka kayak hantu pakai masker. Tapi yang wanita juga nggak mau kalah. Bilang kalau laki-laki juga nggak beda, Ustaz. Maksudnya laki-laki kalau keluar rumah kayak pangeran, kalau udah di rumah kayak preman. Tapi kalau udah giliran malam kayak jagoan, buka. Maksudnya pintunya buka ya. Jaga pandangan, jaga pikiran. Rahimahumullah. Maka kita di bulan Ramadan ini Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Maka hari ini kalau misalkan masih ada seorang muslim yang melakukan kemaksiatan, maka boleh jadi bukan setannya yang ada di situ, tapi dia sudah berhasil mendapatkan gelar alumni dari Profesor Dr. Idris La'natullah. Jadi dia nggak usah lagi ada iblis, ada setan, dia udah jadi di situ. Maka kita menghindar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk, supaya kita terhindar daripada godaan setan itu. Dan salah satu keberkahan lain di bulan suci Ramadan adalah Allah janjikan ada satu malam yang lebih baik daripada kemuliaan 1000 bulan. Dan malam itu adalah kita kenal dengan malam Al-Qadar. Maka barang siapa yang tidak mendapati malam itu, maka ia telah kehilangan pahala 1000 bulan. Usia kita kalau hitung-hitungan, kata Nabi bayna sir'i wa sitin, antara 60 sampai 70 tahun. Maka kita nggak bisa menjamin bahwa usia kita hari ini sampai usia seperti itu. Kemarin beberapa saat sebelum menjelang hari Ramadan awal, ada beberapa pejabat-pejabat salah satu BUMN yang mereka wafat hanya 2 atau 3 hari sebelum itu. Maka ketika kita masuk Ramadan justru kita takziah dan memberikan tausiah tentang zikrul maut. Maka kita tidak bisa menjamin kalau hari ini kita di pertengahan Ramadan, tahun depan kita masih ketemu Ramadan. Maka orang yang bersyukur ketika dia masuk Ramadan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar, bahkan tidak mungkin dia sujud syukur karena bertemu dengan Ramadan. Tapi kita kadang-kadang mohon maaf, yang Ramadan menjadi sebuah rutinitas yang boleh jadi belum kita maknai dengan sesungguhnya. Oleh karena itulah rahimahumullah, mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Ustaz, saya sih pengennya memang mendapatkan Ramadan yang maksimal, tapi kan saya bekerja. Nah, lalu bagaimana kalau kita bekerja kemudian sambil berRamadan? Maka sedikit di sini akan ada sampaikan, memang yang namanya bekerja ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah janjikan di dalam surat Al-Mulk itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maka ini adalah anjuran dari Allah Ta'ala untuk kita yang mencari rezeki. Maka di dalam Islam yang namanya bekerja, bahkan khususnya kepada para kaum Adam, adalah merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin keluarga. Karena ada 2 kewajiban seorang suami dan ada 4 kewajiban seorang istri.
Tapi di sini insya Allah mudah-mudahan sudah menikah semuanya, amin. Yang belum menikah semoga Allah segerakan jodohnya. Tapi paling nggak punya pekalan, ya kan? Yang belum menikah. Apa kewajiban seorang suami? Yang pertama, dia memimpin dengan keimanan dan ketakwaan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan yang kedua adalah menafkahi anggota keluarga yang mana dia pimpin. Maka walaupun mohon maaf gaji seorang istri itu lebih tinggi daripada suami, tetap yang namanya leader di dalam rumah tangga harus seorang suami. Dan bukan tidak mungkin yang namanya istri itu setinggi-tingginya gaji seorang istri tetap yang menjadi wakil dari seorang suami dalam mengelola rumah tangga. Maka ada adigium yang berkembang di tengah kita yang namanya dompet istri, maaf, dompet suami, dompet istri. Tapi kalau dompet istri tetap dompet istri. Nah ini memang tidak kita bisa elakkan. Tapi paling tidak fungsi penetapan visi di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab seorang suami. Bagaimana menyekolahkan anak, bagaimana mendidik anak, bagaimana membudayakan di dalam keluarga, itu visi seorang suami. Tapi tataran teknisnya ada pada diri seorang istri. Maka dikatakan namanya ibu itu madrasatul ula bagi seorang anak. Madrasah yang pertama bagi seorang anak. Karena dia tidak akan melihat contoh lain kecuali dia akan melihat contoh kepada ibunya. Maka kata Rasul ada 4 kewajiban seorang istri yang kalau dia lakukan mendapatkan surga. Mau nggak? Mau nggak? Yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan siapa seorang wanita yang dia bisa menjaga sholat 5 waktu, kemudian dia puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatan di saat suaminya tidak ada, dan dia taat sama suaminya, dakhalatil jannah min ayyi abwabi ma'as. Maka dia bisa masuk dalam pintu surga yang mana saja dia ingin masuk. Subhanallah. Nah inilah yang harusnya dipahami, bahwa konteks mencari rezeki adalah memang kewajiban. Tapi bagi seorang laki-laki, khususnya seorang suami, adalah merupakan kewajiban. Namun bagi seorang istri atau calon seorang istri, bukan tidak mungkin mencari rezeki adalah yang bisa dikategorikan dalam perkara mubah atau paling jauh sunnah. Namun rahimahumullah, kita jangan lupa, ketika kita kemudian mencari dunia, maka dunia bukanlah tujuan. Karena dunia adalah merupakan sarana, dan kita akan hidup dalam 2 kehidupan dan dalam 2 kematian. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kalian kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sebelumnya kalian tidak ada, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan lagi, kemudian Allah matikan, dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kalian melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia. Jadi sebetulnya kehidupan dunia ini hanya sebagian kenikmatan dari sekian banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekerja itu sebetulnya bagian dari jihad. Karena pernah saat Rasulullah SAW melewati beberapa kelompok orang, dan ada sahabat dan ada seorang pemuda yang kuat dan giat dalam bekerja. Kemudian mereka berkata, sekiranya hal tersebut dilakukan di jalan Allah, maka apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan kalian ungkapkan itu, karena apabila dia keluar dan bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia termasuk jihad di jalan Allah. Jika ia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia termasuk fi sabilillah. Jika ia keluar kerja untuk dirinya sendiri hingga menjadi infak, menjaga diri, harga diri untuk tidak menjadi peminta-minta, maka ia berada di jalan Allah. Tapi kalau dia keluar untuk bekerja karena riya dan sombong, maka ia berada di jalan syaitan. Nah ini tergantung dengan niat kita kalau keluar rumah ketika ini bekerja. Maka harus ada niatnya yang benar. Jangan niat begitu keluar, ini udah bulan baru, cari pacar baru, atau cari korban baru. Nah itu na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Rahimahullah, bahkan keutamaan bekerja di dalam Islam pun dikatakan bekerja itu bisa menggugurkan dosa. Man amsa kallan min amalin yadihi amsa maghfurullah.
Rawahu Tabrani. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kerja kita benar, insya Allah pulang ke rumah itu sore dosa kita sudah diampuni. Karena ada dosa-dosa yang dia tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, bahkan umrah. Namun apa yang bisa menghapuskannya? Yaitu semangat dalam mencari rezeki. Maka mudah-mudahan dengan semangat transformasi perusahaan ini, teman-teman juga tetap bersemangat mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kita tekan kalau bisa turnover yang keluar dari kantor ini. Ya, insya ya, kalaupun memang yang keluar niatnya ada yang lebih baik, silahkan. Tapi kadang-kadang ada cuma karena kebawa keadaan, kemudian ketika dia keluar malah jadi pengangguran. Maka kita harus melihat bahwa boleh jadi ada skenario yang Allah berikan lebih baik bagi kita. Insya Allah. Baik, sementara kata Rasulullah SAW dicela bagi mereka orang yang tidak bekerja. Dikatakan Imam Ahmad, bukan hadis, pernah ditanya tentang seorang yang duduk-duduk di rumahnya dan mengatakan, aku sih tak perlu kerja dan rezeki akan datang kepadaku. Maka kemudian apa kata Imam Ahmad? Dia seorang yang bodoh. Apakah ia tidak mendengar Rasul SAW bersabda, Innallaha ja'ala rizqi tahta dhulli rahim. Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku itu ada di bawah alat penumbuh. Artinya Rasul SAW kerja. Padahal kalau logika kita yang namanya pemimpin dunia, yang namanya pemimpin umat, yang namanya tauladan di seluruh penjuru dunia, harusnya dia duduk-duduk aja. Tapi ternyata dia juga bekerja. Dan ini juga Luqmanul Hakim mengajarkan sebuah wasiat kepada anaknya, wahai anakku, hendaknya engkau tetap bekerja mencari rezeki yang halal. Sungguh tidak ada seorang pun yang tidak berpenghasilan kecuali dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kalau orang sudah tidak ada penghasilan, pertama lemah dalam agamanya. Dan ini memang betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Ketika masyarakat du'afa, ketika mereka tidak bekerja, itu lemah agamanya sebagian besar. Artinya tidak untuk kemungkinan ada juga orang-orang yang dalam kondisi tidak bekerja agamanya kuat. Tapi kebanyakan orang yang tidak bekerja lemah agamanya, sehingga gampang diombak-ambing. Bila ada satu kelompok kasih A, dia ikut tanpa kemudian dia mempelajari lebih jauh. Atau bahkan yang mengajak kepada kemurtadan dan meninggalkan Islam pun ada. Nah, ini adalah karena lemah di dalam agamanya. Yang kedua, lemah akalnya. Jadi ketika dia tidak bekerja dalam mencari rezeki yang halal, lemah akalnya. Artinya dia akan menjadi orang-orang yang malas untuk berpikir proaktif, malas berpikir kreatif, malas berpikir sesuatu yang inovatif. Tapi dia ingin menjadi orang-orang yang selalu konsumtif, walaupun dengan cara-cara yang grafitif. Nah, oleh karena itulah bahkan dikatakan oleh Luqmanul Hakim, hilangnya kewibawaan atau orang-orang akan diremehin. Orang kalau nggak punya kerja, biasanya derajatnya kurang terpandang di sisi masyarakat. Namun intinya pekerjaan itu bukan semata-mata di kantoran. Ya, ada orang yang bisa tetap bekerja. Ya, mungkin kalau kaum muslimah ada yang ketika dia sudah punya anak 1, punya anak 2, akhirnya keluar dari kantor, tapi dia mengerjakan bisnis online di rumah, dan itu tetap bekerja. Maka rahimahumullah, ini adalah gambaran sekilas tentang bagaimana pekerjaan kita menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pokok utama daripada kajian kita hari ini. Kalau kita ingin mendapatkan Ramadan successful journey, kira-kira kalau kita tanyakan lagi, apa tujuan puasa kita? Apa tujuan puasa kita? Karena ada di antara kita yang mengatakan, kalau setiap akhir Ramadan, alhamdulillah full aneh puasa. Kemudian ada yang mengatakan, ya puasa nyampe dah, alhamdulillah. Berarti dia baru menjadikan puasa sebagai tujuan. Padahal tujuan dari puasa adalah merubah dirinya dari yang beriman menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena demikian banyak hadis-hadis di sisi Rasul SAW yang kalau kita lihat ini merupakan sebagai penyemangat kita di dalam bulan suci Ramadan. Namun itu adalah rahimahumullah, kita kalau melihat yang namanya puasa, ini sebenarnya Allah katakan telah diwajibkan atas sebelum kalian, atas orang-orang sebelum kalian. Artinya sebelum umat Islam akhir zaman, ada orang yang berpuasa itu
sifatnya setiap saat. Ada juga puasa kemudian sehari berbuka, puasa sehari kemudian sehari berbuka. Tapi di dalam Islam kewajiban berpuasa itu hanya 30 hari. Karena nanti selepas dari itu ada puasa-puasa sunnah. Apakah dari puasa Syawal, kemudian nanti diteruskan kepada Muharram, kemudian kepada puasa-puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa Senin Kamis, itu adalah bagian-bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tinggal pertanyaannya, bahkan yang namanya puasa itu bukan dilakukan oleh manusia saja. Binatang-binatang itu melakukan puasa. Kalau antum semua tahu yang namanya ular juga ternyata melakukan puasa. Tahu ular ya? Ular itu kalau pas lagi ganti kulit atau ganti casing, maka dia berpuasa. Maka walaupun di depannya ada seekor tikus putih yang kecil, yang lucu, imut dan menggemaskan, dia nggak akan makan. Ya, imut banget ya sampai menjelaskan deskripsi tikus. Tapi dia nggak makan. Karena dia tahu kalau dia terkam itu tikus, boleh jadi itu akan berakibat kepada kondisi yang menyebabkan kematian dirinya. Nah, tapi ketika selesai dia melakukan prosesi ganti casing itu, apa yang terjadi? Seekor ular tetaplah seekor ular. Maka kemudian dia cari tuh mana tikus putih yang sudah menggoda dia tadi. Bahkan dia cari dan dia lebih banyak lagi memakan daripada sahabat tikus-tikus tadi. Artinya orang yang berpuasa cuma pengen menjadikan puasa Ramadan aja, dia nahan gak marah, dia nahan gak bermaksiat, dia nahan untuk tidak melakukan perkataan kotor. Tapi selepas Ramadan dia maksiat lagi, dia berkata kotor lagi. Maka itu gak beda dengan puasa seekor ular. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hikmah kepada kita dengan satu makhluk lain yang tidak jauh berbeda dengan ular. Cuma bedanya ujungnya, kalau ular R, maka yang satu lagi ujungnya T. Ular awalnya itu mungkin tidak disenangi, ya, karena dia akan merobohkan tanam-tanaman yang mungkin akan merugikan hasil panen. Tapi apa yang terjadi ketika seekor ular itu harus berpuasa dari sesuatu yang menjijikkan, dari sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian dari tubuhnya mengeluarkan kepompong selama berpuasa itu hingga pada waktu yang Allah kehendaki, dan begitu dia keluar dari kepompong, dia menjadi makhluk baru yang kita kenal dengan kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu adalah kupu-kupu yang indah dan menawan, baik dalam tampilan fisik maupun dari segi manfaat, karena dia akan membantu proses penyembuhan bagi bunga-bunga yang ada di sebuah taman. Nah, oleh karena itulah harapan kita Ramadan inilah kepompong bagi kita untuk kemudian melahirkan dari kondisi beriman menjadi kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita amat berharap bahwa kita bukan menjadi orang yang gagal di Ramadan. Kok bisa? Kalau kita tadi katakan successful Ramadan journey, maka ada potensi ada orang unsuccessful atau ada orang yang gagal. Siapa orang yang gagal? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Radin anfarujul adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celaka seseorang dia bertemu dengan bulan Ramadan sementara tidak diampuni dosa-dosanya di sisi Allah. Maka inilah kesempatan bagi kita. Bagaimana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada kita melalui hadis-hadis Rasul dikatakan, man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, maka karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, itu rahimahumullah. Maka harapan kita, jangan sampai Ramadan ini datang kita masih belum diampuni Allah. Tapi kalau kita kemudian masuk ke dalam konteks bahwa ternyata kita Ramadan hanya sekedar formalitas, maka Rasul katakan, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Bahwa sungguh tidak akan mendapatkan apa-apa daripada seorang yang berpuasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan tidak akan mendapatkan apa-apa seseorang dari sholat malamnya ketika dia hanya mendapatkan sekedar letih dan capek. Nah, oleh karena itulah, rahimahumullah, bagaimana kita untuk menjadi successful person di dalam Ramadan journey ini, bahwa kata kuncinya semangat, bukan melemah. Memang yang namanya ngaji ini beda sama nangkep penyanyi dangdut. Mungkin kalau yang hadir di sini grup band, semua mantengin ke depan gitu kan.
Tapi kalau yang namanya ngaji, mungkin ini sensitivitas kita tiap orang beda-beda sensornya. Nah, karena negeri kita emang negeri yang penuh berkah, termasuk sensor keimanan. Kenapa? Karena yang namanya keberkahan Allah itu banyak ragamnya. Pernah sampaikan kalau di luar negeri itu orang kalau dapat kondisi itu punya penyakit susah tidur, insomnia, maka dia harus menggunakan obat-obatan atau dia melakukan hal-hal tertentu yang boleh jadi bermaksiat kepada Allah dan akhirnya baru dia bisa tidur. Tapi kita, subhanallah, giliran di kerjaan susah tidur, di jalan susah tidur, maka pas giliran datang ke pengajian baru aja berceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidur. Makanya kalau udah banyak yang ngangguk-ngangguk gitu kan, itu ngangguk ada dua maknanya. Yang pertama dia ngerti, yang kedua dia udah berada di alam yang lain gitu. Intinya semangat bukan lemah. Nah, jadi kalau amalan kita benar ketika kita berpuasa, maka kualitas puasa kita akan melahirkan akhlak yang luar biasa. Apa indikatornya? Puasa melahirkan sisi kejujuran yang utama dalam diri seorang muslim. Karena puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Sholat kelihatan apa enggak? Kelihatan. Zakat kelihatan, haji kelihatan, tapi yang namanya puasa belum tentu itu kelihatan. Ada orang datang ke sini lemas, gitu kan? Padahal dia habis di kantin habis 2 piring, gitu. Bisa juga. Maka alhamdulillah yang namanya akhlak puasa melahirkan kejujuran. Karena di dalam kondisi seperti ini kita jujur. Karena apa? Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya. Makanya ketika ada anak-anak di rumah, ketika mereka berpuasa, kita selalu ingatkan. Nah, kalau nanti lagi kumur-kumur sholat, jangan sambil mencuri 1 atau 2 tegukan gitu. Karena ketika kita misalkan lagi puasa, panas terik banget gitu, ya kita kumur. Tapi begitu kumur kok dilihat kumur lama banget gitu. Nggak tahu mungkin udah habis berapa tegukan. Ini adalah latihan kejujuran. Karena ketika kita jujur, insya Allah jujur ini akan menghantarkan kita berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik akan dihantarkan kepada surga Allah. Tapi orang yang berdusta, maka dia akan menghasilkan kemaksiatan. Ketika kemaksiatan ini akan mendorongnya ke neraka. Yang kedua, puasa juga melahirkan akhlak yang disiplin. Karena nggak pernah ada ceritanya, ya. Misalkan di sini antum semua pengen yang namanya buka puasa sesuai keinginan kita, nggak bisa. Karena kalau buka puasa jam 17.57 misalkan, ya kita harus tunggu 17.57. Kita kurang dari sedetik atau 2 detik aja, kita kemudian buka, batal puasa kita. Begitupun sahur. Nah, walaupun ada rukhsah dikatakan sahur itu akhirnya sampai kapan? Sebenarnya batasnya adalah sampai azan subuh. Cuma kita dianjurkan untuk berhati-hati, jangan sampai begitu masih azan subuh nasi di piring kita masih penuh gitu kan. Nah kemudian ingat kata Ustaz boleh makan, akhirnya dimakan gitu. Sementara ya kecuali kalau memang masih ada di tangannya. Misalkan ada gelas yang masih berisi air minum, kita mau minum karena kita terlambat bangun. Begitu kita pas lagi di tengah ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan kita muntahin, tapi justru kita terusin sampai ke urutan terakhir. Setelah itu tinggalkan. Nah ini adalah kondisi darurat. Jangan sampai kita mendaruratkan setiap saat. Kalau Ustaz bilang gitu besok, kalau gitu menjelang tidur time aja gitu, nggak boleh. Ya kalau sekali-kali karena kita darurat itu boleh kan. Tapi antisipasinya adalah 10 menit atau 5 menit sebelum itu kita sudah selesai melakukan sahur. Rahimahullah, begitu juga dengan salat kita. Khudu wal khusyuk, tunduk dan khusyuk kepada Allah. Kita kalau lagi sholat insya Allah jangan mikirin apa-apa. Karena begitu kita katakan Allahu Akbar, maka sungguh Allah Maha Besar. Selain dari Allah adalah kecil. Maka jangan katakan wahai ya Allah sungguh masalahku demikian besar. Tapi katakanlah wahai masalah Allah Maha Besar. Tapi kita kan kadang-kadang ketika kita Allahu Akbar, itu yang namanya gak kepikir sebelum sholat, malah justru kepikir. Begitu Allahu Akbar, kayaknya ini baju lebaran di Sentro ada diskon 50%. Kebayang gitu karena tadi lagi tawaf di sana gitu. Khulu al khusyuk, ya, karena ketika kita baik dilihat atau enggak dilihat, sholat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas interaksi kita terhadap Al-Quran semakin hebat.
Maka insya Allah mudah-mudahan antum semua di sini punya target minimal tahun ini Ramadan ini berapa kali khatamnya? Ada 30 kali. Jadi sehari semalam 1 kali khatam. Ada? Karena Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali khatam di dalam 1 bulan suci Ramadan. Nah, kita punya target minimal mungkin nggak kayak Imam Syafi'i ya. Ini insya Allah minimal 3 kali ya. Kalau target kita 3 kali, paling nggak kita dapat 2 kali, alhamdulillah. Tapi kalau giliran target kita cuma sekali, kebanyakan sudah dapat sekali. Kalau baru dia kadang-kadang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia kan biasa ngaji sore menjelang berbuka atau sudah berbuka. Kalau di sini mungkin agak susah. Tapi baru aja kita baca basmalah, anak kita datang. Maaf, Master Chef sudah mulai. Shadaqallahul azim. Kalah sama Master Chef. Inilah interaksi kita sama Al-Quran. Karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat. Ketika nanti di hari akhir, Al-Quran akan menghadap kepada Allah SWT. Ya Rabb, inilah hambamu yang dia membacaku sehingga kemudian menjaga dia dari tidur waktu malam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mahkota kemuliaan, kerajaan di tangan kanannya dan kebaikan di tangan kirinya. Bahkan orang tuanya diberikan perhiasan yang baik. Maka ketika ditanyakan, ya Rabb, kenapa aku mendapatkan hal ini? Kata orang tua seorang anak yang ahli Quran. Maka dijawab, karena anakmu adalah ahli Al-Quran. Maka rahimahumullah, kalau hari ini mungkin bacaan kita masih lemah, hafalan kita masih kurang, targetkan anak-anak kita lebih baik dari kita. Jangan sampai kita ngajakin anak kita sholat, misalkan, nah ayo sholat sama papa yuk. Enggak apa, karena dia alumni TPA udah lolos itu khatam juz 30. Kalau sama papa pasti kalau nggak kuliah bulhu lagi. Akhirnya dia nggak mau sholat sama bapaknya. Nah ini jangan sampai. Maka ini harus ada di dalam diri kita bahwa Ramadan adalah peningkatan terhadap Al-Quran. Dan kualitas ibadah zakat kita juga lebih baik. Zakat kita bukan hanya 2,5%. Kalau asumsi 2,5% itu yang wajibnya. Wajib itu yang batas bawahnya. Harusnya kita itu bisa lebih baik daripada 2,5%. Walaupun apakah namanya infak, apakah namanya sedekah. Maka insya Allah mudah-mudahan di kegiatan SKI Daan Mogok ini juga ada kegiatan bakti sosial. Insya Allah juga mohon doa dan bantuan antum semua. Insya Allah nanti hari Sabtu tanggal 13 kita bersama Ustaz Kiai Abdillah akan mengadakan juga paket 100 hafalan siang untuk berlebaran ya. Paket sembako dan 75 du'afa untuk berbuka puasa. Nah, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada kualitas harta yang Allah berikan kepada kita. Karena belum tentu harta yang ada di rekening kita, di deposito kita, yang ada di bawah tempat tidur kita, itu punya kita. Tapi harta yang kita belanjakan di jalan Allah sudah pasti insya Allah itu milik kita. Insya Allah. Sementara produktivitas kerja kita harus bisa mencetak prestasi. Karena Ramadan adalah bulan prestasi. Kenapa dikatakan bulan prestasi? Di bulan Ramadan umat Islam memenangkan perang Badar. Di bulan Ramadan umat Islam memenangkan prosesi Fatu Mekah. Di bulan Ramadan tentara Ain Jalut memenangkan. Tentara daripada Tauhid bin Ziyad sampai ke Eropa digunakan di bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan juga umat Islam di Indonesia diberikan anugerah kemerdekaan. Maka insya Allah sekarang ini dijangkau. Ya insya Allah nanti 17 Agustus bertepatan juga dengan 17 Ramadan. Dan kabar 17 Ramadan adalah nuzulul Quran. Maka mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu yang baik di bulan Ramadan tahun ini. Merefleksikan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, apa prestasi kita, apa prestasi yang kita berikan di masyarakat kita hari ini. Sehingga pada akhirnya Ramadan menghasilkan produktivitas sosial bermasyarakat. Maka rahimahullah, sebenarnya masih banyak yang ingin Anda sampaikan. Tapi kalau udah kebanyakan nanti khawatirnya bingung juga mana yang mau dibawa pulang gitu ya. Jadi insya Allah Anda akan berikan kesempatan beberapa menit untuk tanya jawab. Sambil nanti di akhir akan dikatakan siapa sih profil yang dirindukan surga setelah yang satu ini. Baik, terima kasih untuk materi yang diberikannya. Untuk rekan-rekan kami memberikan kesempatan untuk bertanya dari Iman dan Ahmadnya. Berikan kesempatan satu-satu kebagian.
silakan. Yang bertanya ada bingkisan dari panitia. Yang bertanya nanti buka puasa di rumah masing-masing. Ya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Yusriwan dari divisi IT. Yang saya tanyakan untuk mewakili rekan-rekan yang bekerja shifting, sejauh ini kan kita bekerja shifting dan kadang masuk jam 3 kemudian pulang sampai malam atau pagi. Terkadang kita untuk melakukan tarawih tidak ada waktu atau tidak bisa karena memang kita harus jaga terus. Menurut Pak Ustadz, apakah bisa kita lakukan tarawih tersebut dengan qiyamul lail, dan kemudian bagaimana status dari pahala tersebut Pak Ustadz dibandingkan dengan tarawih tersebut? Mungkin untuk sementara ini itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi dari divisi CSO. Saya ingin menanyakan untuk wanita untuk tarawih itu kan tidak disarankan ya Ustaz ya. Kalau bisa katanya untuk tarawih di rumah saja. Tapi kalau misalkan tarawih itu banyak, maksudnya pada saat tarawih pertama kan banyak tuh ibu-ibu ataupun remaja-remaja perempuan yang tarawih ke masjid. Itu bagaimana Tat? Apakah boleh atau memang baiknya bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua-duanya pertanyaan tentang salat tarawih ya. Baik, yang pertama bahwa terkait dengan ibadah tarawih atau salat malam di bulan suci Ramadan, maka kita akan mengembalikan kepada kedudukan awalnya, yaitu bahwa tidaklah Rasulullah SAW itu bertarawih awalnya di malam pertama Ramadan, itu kemudian datang ke Masjid Nabawi, kemudian masyarakat yang ada di sekitar itu mengikuti beliau. Begitu selesai, kemudian malam kedua Rasul juga datang lagi, diikuti lagi. Malam ketiga dia datang lagi, kemudian diikuti lagi. Tapi begitu malam yang keempat, Rasul gak keluar dari rumahnya. Nah dari sini kemudian ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa di malam yang keempat engkau tidak keluar? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, sungguh aku bukannya tidak mau keluar, tapi aku khawatir kalau aku kemudian keluar kembali, maka akan jatuh kepada konteks wajib. Jadi kembali lagi berdasarkan hadis ini bahwa sholat tarawih hukumnya adalah sunnah. Namun sunnah ini bukan sekedar dimaknai mengerjakan dapat pahala, enggak ada apa-apa. Justru sunnah ini adalah sesuatu yang dikejar oleh para sahabat radhiyallahu anhum setelah yang wajib, sehingga mereka mendekatkan sunnah ini seakan-akan sesuatu yang mendekati wajib. Sehingga tidak heran kemudian di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, setelah apa yang terjadi di episode awal di zaman Rasul tadi, berkembang kemudian masyarakat mengerjakan sholat itu sendiri-sendiri. Mungkin pun ada berkelompok-berkelompok, sehingga di dalam satu masjid bisa jadi ada beberapa imam. Nah, pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab inilah kemudian Umar melihat kayaknya kalau melihat kayak gini kurang resep gitu. Bukan karena kurang resep, tapi seakan-akan kurang terkoordinir dengan baik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil sahabat Nabi yang hafiz, yang kemudian bacaan Qurannya juga baik. Namanya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Untuk kemudian dia memulai memimpin salat sunnah tarawih itu secara berjamaah. Dan inilah yang kemudian dijadikan landasan hingga hari ini bahwa sholat sunnah tarawih bisa dilakukan secara berjamaah. Namun kembali lagi, bagaimana lalu kalau perkaranya ada yang shifting, dan yang kedua bagaimana ketika itu dilakukan oleh seorang ummahat? Kita tidak berbicara tentang rakaat,
Ya, kembali lagi bahwa sholat sunnah tarawih baik yang 11 atau yang 23 insya Allah mudah-mudahan diterima Allah, amin. Karena kita kadang-kadang gara-gara 11 sama 23 ribut, tapi yang nggak sholat nggak pernah diribut. Ini masalahnya klasik gitu kan. Nah, ini rahimahullah. Nah, lalu bagaimana waktu pelaksanaan tarawih? Waktu pelaksanaan tarawih itu sebetulnya ada dua. Ada yang mengikuti contoh sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu dilakukan selepas sholat isya. Jadi setelah sholat isya, sholat ba'diyah kemudian dilakukan di awal waktu. Tapi ada juga sebagaimana dicontohkan Sayyidina Abu Bakar dan juga para salafus saleh yang lain, yaitu dilakukan sepertiga malam atau 2/3 malam menjelang waktu subuh. Nah, sehingga kalau dari dua pilihan tadi kita mau melakukan ba'da isya itu baik, tidak melakukan ba'da isya tapi mendekati setelah melewati tengah malam juga itu baik. Dan itu bisa dilakukan baik sendiri atau berjamaah. Tapi insya Allah ketika kita berjamaah ada nilai-nilai yang tidak terdapat pada saat kita melakukan sendirian. Soalnya kalau kita sendirian mungkin boleh jadi bacaan kita masih kurang sempurna. Kalau kita sendirian mungkin boleh jadi semangat kita agak lemah. Tapi kan kalau kita ngerjain bareng-bareng, walaupun cuma 5 orang, 10 orang atau bahkan beberapa orang saja, itu kita menjadi lebih semangat. Insya Allah. Dan apakah sama sholat tarawih dengan sholat tahajud dan sebagainya? Secara hukumnya jatuhnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya sholat malam. Maka tarawih adalah bagian dari qiyamul lail. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail. Sholat hajat adalah bagian dari qiyamul lail. Jadi niatnya kalau memang misalkan mau tarawih boleh sholat sunnah tarawih, atau saya sengaja sholat sunnah malam 2 rakaat karena Allah Taala juga boleh. Jadi nggak ada masalah dalam sisi itu. Nah, jadi kalau perkara sistem, lalu bagaimana bisakah saya lakukan tidak harus ba'da isya? Boleh. Jadi kalau misalkan mau dilakukan dengan tahajud, maka tahajud itulah sholat malam kita. Ya, dan itu pun tahajud bisa dilakukan berjamaah. Maka nanti ketika kita iktikaf di 10 malam terakhir, itu kita umumnya bahkan qiyamul lailnya berjamaah. Namun sekali lagi itu bukan sebuah kewajiban. Kita melakukan sendiri juga boleh. Karena memang di dalam riwayat justru ketika kita berjamaah energi itu akan bisa mempengaruhi kita, dan itu akan menjadi energi saat kita melakukan sholat secara sendirian. Maka kalaupun kita misalkan di rumah alhamdulillah ada istri, ada anak, bangunkan di saat Ramadan untuk qiyamul lail sama-sama ya. Insya Allah. Nah, jadi untuk perkara sistem tadi jelas ya. Jadi dia bisa dilakukan selepas sholat isya, bahkan lewat tengah malam pun boleh. Jadi kalau jadwal jam 3 sampainya 10 ya. Jam 10 atau jam 12? Jam 12 ya insya Allah. Karena kita pun pernah merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi gak jadi masalah. Yang penting tinggal bagaimana kita menjaga waktu-waktu sholat kita. Yang wajib saat maghrib sholat. Saat isya kita sholat. Tapi kemudian kita mengerjakan tarawih, kita lihat slotnya di mana kita memungkinkan. Kalau bisa lebih awal, kita ajak teman-teman untuk saling membackup begitu, insya Allah bisa. Karena kita kadang-kadang yang buat susah kita sendiri. Sebenarnya masih ada celah. Kenapa kalau giliran main online game kok bisa gitu? Kenapa pas lagi nonton seringan kok bisa gitu? Tapi kalau diajarin sholat tarawih, pada nggak bisa gitu. Nah itu masalahnya, harus dibangun ya. Jadi tinggal bagaimana pemetaan kita, insya Allah. Yang kedua terkait dengan akhwat. Bagaimana ketika seorang akhwat itu melakukan sholat sunnah tarawih? Maka sekali lagi di bulan Ramadan ini dikatakan syahrul tarbiyah. Kapan lagi yang namanya kita mendapatkan begitu banyak mutiara-mutiara hikmah? Sholat zuhur, habis ini kita ada kuliah zuhur. Nanti mungkin maghrib kita mendapati tausiah berbuka puasa. Habis isya, apalagi kita dapat ceramah saat menjelang tarawih. Nah cuma tinggal bagaimana kemudian keutamaan sholat tarawih yang dilakukan oleh seorang akhwat adalah akan tetap memperoleh keutamaan di sisi Allah selama dia menjaga adab-adabnya. Maksudnya bagaimana? Kalau dia pergi dari rumah itu niatnya karena Allah dan dia bersama seseorang yang dikategorikan muhrim. Artinya apakah suaminya, ataukah adiknya, ataukah orang tuanya. Itu boleh pergi bareng-bareng supaya menghindar fitnah. Yang kedua, dia ketika pergi menggunakan ada pakaian yang baik. Jangan dia datang ke masjid musola pakai pakaian ala boyband, mungkin ala boyband ya. Ala girl band lah, pokoknya gitu. Ala ya.
yang ala ibna, tapi ketika dia datang ke musola akhirnya mengundang daripada fitnah. Ya, itu tadi. Nah, dan yang ketiga, ketika dia sampai di masjid, maka segera dia kalau sudah dari rumahnya berwudu, dia cari tempat kemudian sholat sunnah dan menjaga adab-adab di dalam masjid. Cuma subhanallah, memang yang kadangnya namanya ibu-ibu itu nggak hobi amen ngerumpi namanya. Tapi kalau ngegosip sedikit ibu ya. Padahal kita harus hati-hati. Ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Udah pada tahu belum nih? Yang pertama adalah dusta. Maka jangan ada dusta di antara kita. Namanya berbohong itu kalau kita nggak bisa ninggalin, Allah nggak butuh puasa kita. Yang kedua adalah ghibah, alias ngerumpi, alias ngegosip. Dan biasanya di antara pertemuan ibu-ibu, kalau bapak-bapak sih insya Allah bukan ahli gosip ini, insya palingan dikit aja ya. Ada 9 kebaikan dalam diri seseorang, 1 kejelekannya, mana yang dibahas? 9 yang baik atau 1 yang jelek? Alhamdulillah aku, alhamdulillah. Yang ketiga namimah, yang bisa membatalkan pahala puasa kita mengadu domba. Yang keempat bersumpah palsu. Jadi dia bilang, demi Allah ini saya barang belum untung. Ya, ente beli segini dah. Ini paling gak balik modal. Padahal jelas-jelas sudah untung 20%. Nah itu kita menghilangkan pahala puasa kita. Dan yang kelima, an-nazaru bisyahwat, memandang dengan tatapan penuh syahwat. Dan ini yang harus kita waspadai. Maka kepada kaum akhwat sekali lagi, tidak ada asap kalau nggak ada api, betul-betul. Ya, nggak ada kasus pelecehan kalau nggak ada yang ngundang. Dan kadang-kadang yang ngundang bukan orang lain, tapi justru seorang wanita itu sendiri. Makanya jadilah wanita-wanita muslimah. Alhamdulillah kayaknya senang kalau lihat pesantren daan model begini. Depannya laki-laki soleh, di belakang pada pakai hijab. Alhamdulillah. Ya, ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi seorang wanita melakukan tarawih di masjid, hukumnya apa? Boleh selama bisa menjaga adab-adabnya. Tapi kalau dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga adab, akan timbul fitnah, maka dia lebih utama sholat di rumah. Apalagi kalau dia punya anak dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh kita bawa anak ke masjid. Alhamdulillah anak-anak sekarang ini usia 5,5 tahun sudah bisa dibawa ke masjid. Walaupun dia kemudian tidak orang tuanya yang memahamkan kepada dia kalau sudah di masjid jangan kelalan keliling, tapi sholat dan ceramah. Alhamdulillah kalau kita prosesnya kita lakukan dengan baik, itu akan sampai diterima oleh anak kita dengan baik. Tapi kita kadang-kadang memang agak sedih juga. Begitu anak-anak kita bawa ke masjid, justru dia kelalan keliling, akhirnya kita nggak fokus sholat. Nah kalau kita khawatir itu mengganggu kita, lebih baik kita bawa anak kita sholat di rumah. Oke? Nah jadi mungkin ini kaitannya dengan salat sunnah tarawih. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa menghidupkan malam Ramadan kita dengan aktivitas salat tarawih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin sebagai penutup, sekaligus pengantar sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imul ji'an, wa siyam fi syahr Ramadan. Yang pertama adalah orang yang gemar dengan Al-Quran. Karena janji Rasul SAW, sesungguhnya nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ahli yang membacanya saat di dunia. Maka hari ini mudah-mudahan target Quran kita benar, sehingga kita akhirnya interaksi sama Al-Quran kita lebih baik. Dan kelak di akhirat Rasul katakan bahwa Allah mengabarkan kepada kita, Iqra'ul Quran warqa, maka bacalah Quran dan naiklah setinggi derajat engkau baca saat di dunia. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang dirindukan surga bisa jaga lisannya. Maka puasa kita mudah-mudahan bukan hanya puasa menahan lapar, dahaga dan hubungan badan, tapi juga memuasakan seluruh anggota tubuh kita, bahkan hati kita. Hafiz lisan ini jangan berkata kotor, jangan suka mengadu domba, dan juga jangan suka marah. Karena orang yang ketika dia mampu menahan amarah, maka kata Rasulullah SAW akan dipanggil di hadapan semua makhluk, dan kemudian oleh Allah diberikan otoritas untuk memilih bidadari mana yang model dia inginkan. Cuman ini kadang-kadang agak provokatif. Semalam disampaikan di tempat mantan dubes Amerika untuk Indonesia. Ketika itu ada datang jamaah, Ustaz, itu kan untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu lalu bagaimana Ustaz kalau nahan amarah? Ya kalau ibu-ibu nanti dapat wildan.
Wildan itu apa? Ya bidadaranya. Tapi biasanya kalau orang yang beriman, pasangannya, suaminya soleh, istrinya soleh, mereka akan tetap dalam satu ikatan di dalam surganya Allah. Dan ketika mereka bertemu itu setiap hari tambah ganteng kalau suami. Dilihatin tiap hari tambah ganteng. Wah, begitu juga istrinya. Setiap mandi di Telaga Kautsar itu tiap hari tambah muda. Mama habis facial di mana? Subhanallah. Hafizul lisan. Yang ketiga, wahud ainil ji'an. Ya, jadi tadi kita akan memperoleh bidadari sesuai yang kita inginkan. Subhanallah. Maka bidadari Sayyidina Umar itu beda. Matanya satu hijau, satu biru. Maka pada Rasulullah SAW nanya, ya Rabbah, ini bidadari siapa? Kok modelnya beda? Maka dikatakan oleh Allah SWT, ini bidadari pesanan salah seorang sahabat Umar itu Khattab. Jadi Umar belum wafat aja juga ada bidadarinya. Kalau kita kira-kira bidadari model gimana? Bikin sini tapi yang sekarang. Yang ketiga wahud ainul ji'an, yaitu dia bisa memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Alhamdulillah kita ada program takjil kalau nggak salah di kepengurusan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita berlomba-lomba. Kalau kita di jalan stuck gitu, kayak kemarin kita stuck gitu, tiba-tiba ada orang ngasih 3 biji korma, kemudian air segelas, susu sebotol, kira-kira senang apa enggak? Insya Allah. Dan orang yang memuting ujian ini kata Rasul dapat 3 keutamaan. Yang pertama adalah Allah akan maghfiratan li dzunubihi, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, wa itqu minan nar, dia akan dihindarkan dari neraka masuk surga. Yang ketiga, wa kana mithlu ajrihi, dia akan wa kana lahu mithlu ajrihi, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Jadi misalkan ada sahabat kita berpuasa, kemudian kita menjadikan dia yang berbuka puasa, maka ketika dia berbuka puasa, pahala puasa dia kita juga dapat, dan pahala dia juga nggak kurang. Dan yang keempat, kata Rasulullah SAW, safahullahu min haudi Muhammad. Maka di saat nanti di hari akhirat akan di saat orang haus, maka dia akan diberikan minum dari telaga haud milik Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, milik Allah Subhanahu Wa Taala yang diperuntukkan untuk Rasulnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah siam fi syahr Ramadan. Maka mudah-mudahan ketika siam kita benar di bulan Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ikhwatillah rahimakumullah, rasa-rasanya ingin Anda berpanjang kalam, tapi Anda juga harus punya kewajiban yang harus ditunaikan dalam pekerjaan. Maka sebagai akhir, kita jangan berputus asa. Masih ada 28 hari lagi, tetap semangat, insya Allah. Dan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang menjadi orang Ramadaniyah, tapi jadilah kita menjadi orang-orang yang Rabbaniyah. La takunu Rabbaniyah, walakin kunu Rabbaniyah. Jangan kita menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sebagai pengantar bahwa Ramadan dikatakan juga sebagai syahrul doa atau syahrul mustajabud doa, bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. Maka sejenak kita menundukkan mata hati kita, menanggalkan pakaian kesombongan kita, dan Allah memang memberikan pilihan kebebasan bagi kita. Kita mau mengambil jalan ketakwaan, silahkan. Kita mau mengambil jalan yang tidak takwa dalam hal keburukan juga, itu silahkan. Karena Allah sudah menyampaikan di dalam firman-Nya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan jalan, mau jalan fujur atau jalan ketakwaan, itu silahkan. Maka ikhwatillah rahimakumullah, kita harus paham bahwa ternyata ketika takwa itu akan menghantarkan kita kepada surga yang indah. Tapi sebaliknya, ketika kita memilih jalan kefujuran, boleh jadi itu adalah akhir dari perjalanan hidup kita yang menyesalkan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita, kalau kita berakhir di hadapan Yaumul Mahsyar di sisi Allah SWT, kemudian tergantung kitab-kitab kita, Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatan hidupmu, cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai pemeriksa. Ikhwati fillah, Allah sudah memberikan usia kepada kita hingga detik hari ini puluhan tahun. Bahkan Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita berpuluh kali Ramadan.
Kalau Rasul SAW saja hanya mengalami 8 kali Ramadan, tapi dia menjadi orang yang lebih bertakwa. Lalu di manakah ketakwaan kita? Alhamdulillah, kita sadar betul bahwa di dalam kehidupan kita cuma punya 24 jam sehari semalam. Tapi dalam 24 jam ini, berapa banyak yang sudah kita habiskan untuk Allah? Andai kata kita 65 tahun kita hidup, dan umur kita yang efektif terhitung semenjak balik adalah 50 tahun. Berapa banyak sudah kita habiskan untuk hidup? Berapa banyak yang sudah kita habiskan untuk bekerja? Atau bahkan kita tidak sedikit yang menghabiskan waktu hanya bersantai dan tanpa mengerjakan apa-apa yang datang manfaat dari Allah. Sementara 50 tahun kita habis begitu saja, sementara kita belum melakukan ibadah yang Allah inginkan. Kita sadar betul bahwa semua yang ada di alam semesta ini bersujud kepada Allah. Bukan hanya saja bulan, bintang, matahari, tapi bahkan yang ada di dalam tubuh kita pun bersujud kepada Allah. Pernahkah kita melihat bahwa otak kita itu bersujud kepada Allah? Dan kalau kita lebih melihat kepada diri kita, ternyata jantung adalah tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa menggerakkan jantung ini? Namun sudah siapkah kita manakala kita menghadap Allah di saat jantung kita berhenti berdetak selamanya? Bukankah kita makhluk yang lemah? Inilah kesempatan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini sebagai kesempatan untuk menghantarkan kita kepada akhir kehidupan yang husnul khatimah. Alhamdulillah, suatu keniscayaan bahwa kita akan menghadapi kematian. Kita tak pernah tahu bahwa kapan kita akan mati, tapi kita tahu bahwa kita pasti mati. Namun sudah siapkah diri kita menghadapi kematian? Hidup di dunia ini adalah bekal, dan sebaik-baik bekal kata Allah adalah bekal takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ramadan ini kita berharap semoga Allah jadikan Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Allah jadikan Ramadan yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahai Allah, berkahilah kami di pertemuan siang hari. Jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh berkah dan manfaat. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang lepas dari segala dosa dan maksiat. Jangan kau keraskan hati kami dengan sifat ujub riya, takabur, sombong, sum'ah. Yang melembutkan hati kami berkumpul dengan ikhlas, syukur, sabar, tawakal, ridha terhadap apa yang kau karuniakan kepada kami. Rabbana, hapus segala dosa dan kesalahan mata kami, telinga kami, lisan kami, dan seluruh anggota tubuh kami, ya Allah. Tutup seberat apapun aib diri kami, ya Allah. Karena kami ingin di bulan Ramadan ini Engkau ampuni sebanyak apapun dan seberat apapun khilafat kami, ya Allah. Karena sungguh andai kata Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa lagi kami akan memohon ampun, ya Allah. Rabb, ampuni dosa dan kesalahan ibu dan ayahanda kami, ya Allah. Kasihi keduanya sebagaimana mereka telah mengasihi kami di waktu kecil, ya Allah. Apabila ada salah satu keduanya yang masih hidup, anugerahkanlah usia yang barokah, dan akhirkan hidupnya dalam keadaan iman dan keistiqomahan yang husnul khatimah. Namun Rabb, jika ada salah satu atau keduanya telah Kau panggil, maka lapangkan kuburnya, ya Allah, ringankan hisabnya, dan tempatkan di tempat yang terbaik di sisi. Ya Rabbana, jangan jadikan kami hamba-hamba yang soleh tapi durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Karena kami tidak ingin generasi anak-anak kami menjadi generasi anak-anak yang durhaka kepada kami, ya Allah. Rabbana, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Jadikanlah istri kami istri yang salihah, hafizah, qanitah. Jadikanlah suami kami suami yang qawwam, memimpin dengan keimanan dan ketakwaan. Ya Rabbana, jadikan anak-anak kami anak-anak generasi ahli Quran, ahli ilmu, ahli manfaat. Rabb, jadikan
Namun andai kata Ramadan ini adalah terakhir dalam kehidupan kami ya Allah, maka jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik, di mana Engkau turunkan rahmat, Engkau ampuni segala dosa kami, dan Engkau izinkan kami menjadi ahli Lailatul Qadar. Rabb, andai kata Engkau tidak ijabah doa kami, kepada siapa lagi kami akan bermunajat? Penuhi segala doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, dengan tutupnya yang berakhir doa dari Ustaz Jul, maka berakhir juga untuk kajian kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan semangat bahwa perjalanan Ramadan untuk menjadi sebuah kesuksesan adalah mudah. Baik, untuk semuanya itu mungkin cukup dari saya sebagai moderator. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.